yang benar. Waduh, pertanyaannya mana yang benar, Pak? Yang bagaimana apa pahamnya begini-begini, ini paham, ini kan paham kan. Yang benar kan cuma Allah, Pak. Yang benarnya lah yang kita Yang benar kan cuma Allah. Ya, nah ini kata benar nih hati-hati loh, Pak. Dalam Al-Quran kebenaran itu bahasa Arabnya al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtari. Al-haq itu dari Allah. Maka kamu jangan ragu. Oh, mohon maaf Bapak-bapak yang di belakang ya, kamu tidak bisa muter-muter. Al-haq itu al-haq yang mana? Al-haq yang mutlak dari Allah. Itu yang disebut kebenaran suci. Al-Quran suci nak? Oke. Bapak Ibu baca buku terjemahan Quran atau baca kitab? Ambo baca kitab. Hasil baca kitab kita bisa beda nggak? Loh, katanya Al-Quran benar, kok bisa beda? Karena kemampuan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah ngaji 30 tahun, saya baru 5 tahun misalnya. Bisa beda nggak? Bisa beda. Maka benar yang itu bukan disebut al-haq, disebut as-sawab. Jadi kita sering nyebut wallahu a'lam bis-sawab. Nah itu mana yang benar? Semuanya benar Pak di situ. Imam Syafi'i benar, Imam Ahmad benar, Imam Malik benar, Syekh Sulaiman Rasuli benar Pak, Syekh Abdul Karim Amrullah Haji Rasul benar. Tapi benarnya as-sawab. Sawab itu bahasa Arab. Kalau kita mau manah, ada tujuannya. Ada yang mendekati pusatnya, ada yang di luarnya dikit, ada yang begitu. Nah, kemampuan memanah itu kalau sampai disebut musib. Musib itu orang yang sawab. Jadi ketika ada orang merasa dirinya paling benar, dia sudah merasa menjadi Tuhan. Hati-hati nggak? Inilah yang terjadi hari ini. Agen-agen Tuhan. Jualan jadi Tuhan itu. Merasa diri paling benar. Hanya begini yang benar. Kamu belum lahir, sholat udah begini di sini. Nah, ini gawat tuh orang begitu. Ya. Kamu belum lahir, ini di sini sudah begitu, nggak boleh dirubah. Ini orang sudah mengkultuskan sesuatu yang nggak perlu dikultuskan. Katanya Islam terbuka, tapi kok dia saklek? Kok jumud? Tahu jumud? Kaku. Dan itu banyak fenomena, baik di kalangan kaum tua ataupun kaum muda, sama-sama itu Pak. Jadi mana yang benar? Orang yang beramal dengan dalil dan punya sanad pemahaman yang bersambung kepada Rasulullah, itu yang benar Pak. Siapapun mereka, beramal dengan dalil, pemahaman dalilnya diriwayatkan sampai bersambung kepada imam-imam. Imam itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak semua orang berdalil itu benar. Mana dalilnya? Belum tentu dalilnya benar. Dalil untuk membid'ahkan zikir keras itu sama dengan dalil untuk menganjurkan zikir lembut, sama dalilnya. Cuma beda pemahaman terhadap dalil. Sama. Dalil membid'ahkan kunut dengan dalil menganjurkan kunut nazilah, dalilnya sama. Sama, dalilnya itu juga. Bukan lagi sama-sama kuat Ustaz, sama dalilnya, nggak jauh beda. Tapi yang berbeda adalah cara membaca dalil. Dalil cara jingkrang nggak jingkrang, itu dengan dalil yang membolehkan jingkrang dan yang melarang jingkrang sama. Cuma cara baca mereka yang beda. Dalilnya sama. Nah, nanti kalau kita jelaskan itu ya pulang-pulang bisa muntah-muntah. Ruqyah ya, ruqyah pemahaman. Jadi kalau pertanyaannya mana yang benar Pak? Oh itu banyak yang benar. Kalau kebenaran yang mutlak hanya Allah satu. Tapi ketika kita memahami, Bapak memahami Al-Quran, Ambo memahami Al-Quran, bisa beda. Mana jaminan Ambo lebih benar dari apa? Atau apa lebih benar dari Ambo? Kan ada. Jaminannya sanad. Oh Ambo dulu mengaji kepada Syekh Fulan, Kiai Fulan, Tuanku Fulan. Pemahamannya kira-kira begini Ustaz, gitu. Nah, nanti Ambo menjawab, oh dulu Ambo ngaji kepada Syekh Fulan, pemahamannya begini Pak.
Oh berarti sama-sama benar. Apa dalil saya ngomong begini? Bahwa ada kebenaran ganda. Karena kita ngomong begini dianggap pelin-pelan oleh si kawan, ya. Dia maunya kebenaran satu, hitam putih. Ya nggak bisa begitu. Dalilnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, seorang sahabat dan beberapa kawannya diutus untuk membuat MOU, perjanjian dengan kelompok Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah ini, mereka tempatnya jauh dari kota Madinah pusat, tapi sekarang masuk ke wilayah Madinah. Diutuslah, apa kata Nabi? La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu salat asar kecuali di Bani Quraizah. Berangkat mereka. Sebagian sampai di tengah jalan, matahari sudah mau terbenam. Apa kata mereka? Ayo kita salat asar. Kata kelompok yang kedua, jangan salat asar. Dilarang salat asar sampai kita di Bani Quraizah. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Akhirnya pecahlah sahabat ini. Satu kelompok salat di tengah jalan di waktu salat asar. Satu kelompok salat asar di qadha. Kenapa? Waktu sampai di Bani Quraizah, maghrib sudah lewat, sudah masuk waktu isya. Besok pulang-pulang yang merasa paling benar kira-kira yang mana? Dua-duanya merasa paling benar, Bu. Tapi yang paling semangat melapor itu kelompok yang sholat di Bani Quraizah. Kenapa? Nabi berkalam, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Itu yang merasa paling benar, karena legitimasinya jelas, kalamnya ada, saksinya banyak. Besok pulang ke Madinah, sampai di Madinah, mereka bersemangat melaporkan ingkarnya sahabat yang satu lagi, versi mereka. Penyimpangan sahabat yang satu lagi, versi mereka kepada Nabi. Apa kata Nabi? Asabta sunnah. Kamu yang ngelapor ini sholat di Bani Quraizah ya? Iya, kamu dapat sunnah. Sunnah kalam Nabi. Kelompok yang kedua, Nabi panggil asabta, gitu loh. Kamu shawab. Kamu benar. Jadi sama-sama asabta. Asabta itu shawab, bukan al-haq. Nabi nggak bilang anta 'alal haq, anta 'alal khata. Enggak kayak gitu. Kamu hak, kamu salah, batil, enggak. Tapi Nabi ngomong, jadi ini kata sawab itu sunnah, kita nyebut begitu. Kebenaran as-sawab. Disebut juga kebenaran nisbi. Bukan kebenaran hakiki. Itu sunnah. Jadi nggak boleh sesuatu yang pemahamannya bisa dikembangkan lalu kita kemudian patok satu. Kira-kira gitu jawaban Bapak. Ya, semoga bisa dipahami. Ya, diterima terserah. Tapi yang penting bisa dipahami. Ya. Semasa itu kan Rasul masih hidup kan, cepat orang bertanya. Kalau sekarang kita kan pemahaman itu imam-imam itu kan banyak juga kita pendapat-pendapat tuh yang meragukan kita kan. Kalau Al-Quran dan hadis saja kita berdoman bagaimana? Canggih sekali itu Pak. Imam-imam banyak bingung kan gitu Pak ya. Nah, ini cara masuk kelompok baru yang ingin merusak Islam. Logika-logika itu masuk ke Bapak. Mohon maaf Pak ya. Gak usah ikut imam, ribet, susah, pusing, kan gitu. Langsung saja pakai Quran dan Sunnah. Ambo tanya, Quran itu sampai ke Bapak Ibu pakai imam nggak? Atau lewat hantu? Atau dikirim lewat paket dari Rasulullah dari alam gaib? Di WA? Bisa nggak? Sementara Jibril. Tunggu dulu Pak. Hadis Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu ketemu Nabi nggak Pak? Imam Bukhari lahir tadi tahun 194. Beliau untuk dapat hadis Nabi harus berguru ke 1.700 orang. Harus pusing dulu beliau Pak. Masa kita nggak mau pusing? Kalau emang Bapak nggak mau pusing, ikut mazhab. Cukup satu mazhab. Kalau kami enggak, kami bisa setiap hari itu pindah-pindah mazhab Bapak Ibu. Ini rahasia yang jarang saya ceritain ini. Saya tiap hari pindah-pindah mazhab dan itu boleh. Karena saya tahu dalilnya. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi.
Tapi manhaj saya masih manhaj Imam Syafi'i. Gitu. Pindah-pindah kaul aja, kaulnya pindah. Kalam-kalamnya kita ambil, kadang yang ini, kadang yang itu. Cuma itu untuk diri saya sendiri, saya nggak boleh ajarkan ke orang lain. Ya, bisa pecah nanti di masjid. Ya. Jadi imam yang kita anggap langsung saja ke Quran dan Sunnah. Loh, yang mengajarkan Sunnah, yang punya kitab Sunnah itu berguru, Pak, dan dia berguru kepada imam-imam mazhab. Terus kita mengatakan nggak usah ikut imam. Itu pengkhianatan kepada Imam Bukhari, bukan? Nah, inilah yang terjadi di banyak kelompok hari ini. Jadi banyak kelompok hari ini langsung saja ke Quran dan Sunnah. Lah, Qurannya lewat imam kok. Quran itu ada sanadnya nggak? Ada sanadnya. Ada silsilah gurunya Kak Teh. Kalau nggak sampai kawan. Itulah yang disebut dengan qiraat. Maka qiraat ada 7 yang masyhur, mutawatir. Yang dipakai di negeri kita dan di Mekah sekarang itu namanya qiraat Asim riwayat Imam Hafiz. Ya. Riwayat Imam Hafiz. Ya barangkali dulu di Solo ada yang ngajarin itu ya. Ada imamnya kemudian mengajarkan lalu memberikan ijazah. Jadi Quran sampai ke apa itu pakai guru, Pak, pakai imam. Guru itu imam. Bisa nggak saya baru lahir langsung saja ke kitab Al-Quran dan Sunnah? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi berguru, berikutin imam itu sederhana. Mempermudah memahami Al-Quran dan Sunnah itu caranya dengan berguru, gitu Pak. Sebab imam-imam yang membawa kitab ini semuanya bermazhab, berguru. Tadi Imam Bukhari berguru ke Imam Ahmad bin Hanbal, berguru ke Imam Ishaq, berguru ke Imam Humaidi. Mereka murid Imam Syafi'i semua. Itu imam sunnah yang bawa kitab Sahih Bukhari Muslim. Nanti Bapak cek kitab Sahih Bukhari Muslim, benar gak namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat tahun 256 Hijriah. Beliau berguru ketiga imam yang tadi. Kalau dikumpulkan semua gurunya ada 1.700. Jadi kalau ada orang berkalam hari ini di luar sana, ya saya menganggap kalam yang Bapak dapat tadi dari luar ya, bukan dari Bapak sendiri. Itu kalam karena tidak mengerti persoalan sunnah yang sebenarnya. Bahwa belajar hadis itu wajib berguru. Belajar sunnah. Satu huruf kita baca dulu pakai guru nggak? Abatasa pakai guru nggak? Itu cara baca, itu ada mazhabnya juga Bapak Ibu. Ada imamnya. Ada Imam Jazari. Dalam qiraat ada Imam Syatibi. Imam Jazari nanti punya riwayat-riwayat ke bawah murid-murid. Cara bacanya ntar beda-beda juga. Kalau kita nggak lewat imam, lalu lewat jalur siapa? Lewat diri kita. Ya. Kalau bisa silakan Bapak Ibu. Ambo kalau bisa di rumah wahyu dan wahyu Islam bukan? Tapi kita nggak sanggup itu. Maka untuk terhubung kepada Rasulullah itulah jaminan. Yang paling gampang ikut mazhab. Jadi mazhab itu bukan untuk menyusahkan Bapak Ibu sebenarnya. Mazhab itu mempermudah. Ya. Bisa diulang? Jadi mazhab bukan mempersulit tapi mempermudah. Kok pakai mazhab? Mazhab itu buatan imam, bukan. Imam itu cuma mengumpulkan pemahaman dari hadis Nabi supaya umat setelah beliau mudah memahami. Jadi ikut mazhab ya ikut Nabi sama. Kalau nggak suka ya buat mazhab baru, boleh. Cuma masalah diterima nggak terimanya masalah nanti. Ya, ya ada yang lain? Apa cukup? Boleh tanya Ustaz? Fadhal. Yang pertama ini masalah akidah Ustaz. Masalah akidah. Kemarin kan kita lihat Tengku Zulkarnain meninggal Ustaz. Jadi banyak dari kawan-kawan ini kan yang mencaci lah masalah akidah Ustaz. Ya, ada apa namanya video tersebar nyanyian beliau masalah Allah tidak bertempat dan sebagainya. Kemudian untuk orang yang membahas itu kan sampai mengkufurkan. Ada orang yang mengkufurkan misalkan akidah Asy'ari. Nah, terus bagaimana nasib kita yang belum pernah bertanya tentang itu, hanya mengimani Allah itu ada? Iya.
Nah, jadi kemudiannya apakah memang nanti kita itu akan ditanya gitu, kamu misalnya masalah istiwa gitu. Kan sekarang kan ada dua pemahaman lah yang kita tahu gitu kan. Istiwa segala macam itu udah sebagai kunci bahwasanya manhajnya apa gitu. Kalau sekarang Allah di atas aras, padahal itu sepakat akidah Asy'ari adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Tapi yang Ustaz bilang tadi, ada sekarang orang ini cepat sekali mereka sanad gurunya tidak jelas, al-isnad minad din. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ini Anda nggak tahu apakah ini hadis atau qaul ulama yang inna hadzal ilm din. Nah, itu bagaimana mensikapinya gitu. Bagaimana mensikapinya? Ambillah ilmu itu dari aman ta'khudhu dinakum itu ya Ustaz ya. Fansuru aman ta'khudhu dinakum. Ya. Nah, jadi yang masalah akidah tadi yang pertama, apakah itu memang harus kita pelajari gitu? Kita ini berakidah apa, misalkan nanti akidah Asy'ari atau soalnya itu udah sampai mengkufur-kufurkan. Kalau kita lihat, masa ada seorang muslim yang meninggal tapi masih juga dicaci. Oke, masalah tidak boleh berguru ini, kamu hanya boleh berguru dengan ustaz-ustaz ini saja, ini udah ada rekomendasinya ini. Nah, ini ustaz-ustaznya yang manhajnya sudah benar, itu bagaimana gitu? Panitia surga. Baik. Taib, Allah yarham ya Tengku. Semoga itu pertanda akhir yang baik ketika beliau sebelum meninggal merilis lagu Aswaja, ya, nasyid Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Bapak Ibu, yang wajib untuk seorang muslim adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang wajib. Lalu pemahaman detailnya cukup dengan kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mati dalam itu, insyaallah mati dalam keadaan beriman. Tapi kalau masuk ke ranah keilmuan, la ilaha illallah, kul huwallahu ahad, itu ada ulama yang menjelaskannya. Apa maknanya itu? Dalam perjalanan itu muncullah kemudian pemahaman-pemahaman yang beragam. Dan itu sudah keniscayaan, udah keharusan, memang dari sononya sudah begitu. Dari sananya sudah ditakdirkan umat ini begitu. Jadi nggak usah disesali. Umat kita akan berbeda-beda dan berpecah belah. Karena Nabi sendiri yang ngomong, Pak. Sataftariku ummati ala salasi wa sab'ina firqah. Umatku akan terpecah jadi 73. Makanya saya tidak pernah berusaha menyatukan umat. Saya cuma mengislah. Islah itu mencari titik temu. Sehingga kemudian saling faham. Kita nggak bisa mempertemukan umat. Bab Palestinanya udah beda-beda, Pak. Di sononya juga beda. Maka kita harus siap berbeda. Masalahnya banyak orang nggak siap berbeda. Nah, itulah kesombongan baru atas nama agama. Mestikah Bapak Ibu ini tahu akidah saya Asy'ari? Nggak mesti. Tapi cukup mengetahui bahwa Allah Ta'ala laisa kamitsli syai'. Surat Syura ayat 11. Tidak ada yang serupa dengannya. Allahu ahad, Allahus samad, ya. Allah itu ahad, esa. Penjelasan esa itu yang paling enak pakai sifat 20. Allah wujud kidam bako. Ya, masih diajarkan nggak, Bu? Masih hafal nggak? Anak-anak kita kayaknya udah nggak hafal, Bu. Ini dosa-dosa kita ini. Anak-anak kita sekarang udah nggak ngerti. Di saat krisis begini, muncullah kemudian kelompok yang menyalahkan sifat 20. Tengku ini kan dia meyakini sifat 20. Allah wujud kidam bako. Nanti ada orang-orang yang sudah berpakaian ustadz, tapi dia tidak mengerti sifat 20, ngomong, sifat Allah kok cuma 20? Tuh kan, nggak ngerti kan? Tanya ke para tuangku, bener nggak sifat Allah 20 kalau ada ustadz nih ngajarin sifat 20? Enggak. Iya, itu cuma cara memahami sifat yang tiada batas itu. Kan pusing, Bu? Pusing nggak sifat Allah tiada batas? Gimana? Pusing nggak? Nah, biar rumusannya nggak salah faham, ulama kita merumuskan menjadi sifat 20. Bahkan diringkas sifat 13. Kalau saya cukup itu aja. Allah ahad, Allah samad, selesai.
Sama ayat yang terakhir, lam yakun lahu kufuwan, udah selesai. Itu udah mencakup sifat 20. Allah Ahad disebut tauhid ahadiyah atau tauhid huwiyah karena diawali dengan kul huwallahu ahad. Ahad itu artinya satu tunggal dan tidak bisa digambarkan. Dia tidak berdiri pada sesuatu yang lain. Zatnya tidak terdiri dari partikel-partikel. Ya. Ubahnya macam penjelasan ahad itu. Ada versi akidah, ada versi sufi. Nanti kami insya Allah di Surau di Payakumbuh nanti bahas tentang ahad itu. Ada namanya kitab Tufal Mursalah Martabat 7. Itu ada pembahasan khusus versi sufi. Ada yang versi Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah. Itu cuma versi-versi untuk memahami dengan kuat kul wallahu ahad itu gimana. Yang paling lucu, apa kata mereka? Gak usah ikut Imam Asy'ari. Imam Asy'ari bukan sahabat Nabi, gitu ya. Bukan salaf. Loh, Imam Asy'ari kan sepertiga, 2/3 hidupnya bagian dari salaf. Lalu mereka menawarkan tauhid yang baru. Namanya 3 tauhid. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Yang si pembuat tauhid ini bukan sahabat, bukan tabi'in, bukan nabi, bukan salaf. Namanya Ibnu Taimiyah. Wafat tahun 708 Hijriah. Bukan salaf. Bukan sahabat Nabi. Loh, kenapa saya harus ikut tauhid yang 3 tapi nggak boleh ikut yang sifat 20? Nanti mulai masuk nih. Siapa tahu udah masuk ke masjid kita nih. Kayaknya udah masuk sih ya. Langsung kepada Allah, langsung kepada Rasulullah. Sama jualan mereka begitu. Maka mereka punya channel ya, di YouTube. Ma qalallahu wa rasuluhu. Apa yang Allah katakan dan Rasul katakan saja. Kita dengerin ceramahnya, kalamnya dia. Bukan kalamnya Allah, bukan kalamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau kafir kayaknya enggak ya. Jadi mereka enggak mengkafirkan Tuanku kayaknya enggak. Tengku ya. Tengku Zulkarnain kayaknya enggak dikafirkan. Cuma mereka mengatakan sesat. Nah, ini mulai perang akidah nih Bapak Ibu. Mulai perang akidah. Bapak Ibu cek guru-guru tuanya semua itu mengajarkan sifat 20. Sifat 20 itu adalah buah dari manhaj ahlu sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, disebut Asy'ariyah. Apa kata mereka sekarang? Akidah Asy'ariyah sesat. Bu, selesai Bu. Kita dibilang sesat Bu. Jadi ibu yang belajar sifat 20 masa kecil, bapak yang belajar sifat 20 masa kecil itu dianggap sesat. Ngajak perang nggak tuh? Ngajak perang itu Pak, tapi perangnya perang ideologi, teologis. Nah, ini salah satu virus di akhir zaman. Lebih bahaya dari virus corona. Lebih bahaya dari virus corona. Serius. Virus corona paling menghindar-hindar dari orang, curiga dengan orang punya virus. Tapi kalau virus ini curiga orang ini ahli neraka gitu. Oh, ini sesat nih, ini sesat nih, dia sesat deh, begitulah terus. Ini korban nih. Korban disesat-sesatkan. Jangan-jangan antum korban kita. Anak kuliahnya di tempat itu dulu, di Jakarta dulu. Masya Allah. Afan tadi ya. Hitung aja. Ibnu Taimiyah abad ke-8 Hijriah, Imam Asy'ari abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Mana yang lebih dekat ke masa Rasulullah? Imam Asy'ari. Kenapa yang dianggap salaf Ibnu Taimiyah? Ya. Nggak usah pakai dalil-dalil dulu deh. Pakai tahun aja beres. Ya, Imam Asy'ari wafat tahun 324 Hijriah, lahir sekitar tahun 250-an, 25 atau 60. Lebih duluan beliau. Dan mereka buat kabar palsu tentang Imam Asy'ari. Imam Asy'ari 3 periode. Kayak presiden aja. Presidennya nggak mau 3 periode. Masa Mu'tazilah, masa Asy'ariyah, lalu masa Salaf. Loh, kok masa Salaf aja belakangan? Beliau hidup di masa Salaf, berguru kepada Imam Salaf, namanya Imam Zakaria As-Saji. Ini gurunya beliau. Zakaria As-Saji, murid dari Imam Muzani. Muzani murid dari Imam Syafi'i. Imam Saji pun berguru kepada Al-Karabisi, kawan Imam Ahmad. Imam Karabisi dan Ahmad berguru ke Imam
Syafi'i. Karobisi, Ahmad beda penjelasan mengenai akidah, tapi akidahnya sama. Bertengkar mereka di masa hidup. Jadi cerita-cerita sekarang, debat-debat begini bukan barang baru. Al-Karobisi dulu dianggap sesat oleh teman-teman Imam Ahmad. Jadi kalau antum ntar dianggap sesat, terima aja, Tat. Ya. Ya. Ya itu seperti apa namanya tuh, orang-orang gaji tarikat Kastariyah, Kasabaniyah itu terima mana ada beda tuh. Bukan Kastariyah Pak ya, Syatariyah. Ya. Syatariyah ya. Tarikat Syatariyah itu dari Sayyidi Syekh Abdullah Syatari, dulu diambil oleh Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau belajar ke imam besar di Aceh namanya Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf mambil kaji ke Madinah. Nama imamnya Imam Al-Kushasi, lalu Imam Kushasi meninggal, diteruskan oleh khalifahnya Imam Al-Qurani. Jadi ilmu itu diambil dari Madinah, Pak. Syatari. Tapi Syatari itu pun berkembang kini. Ada Syatari yang masih Syatari ikut sanad, versi ahli thariqat yang asli, bersanad, belajar thariqat, belajar kitab. Itu masih ada di beberapa pesantren di Pariaman. Ada yang sudah versi ilmu kebatinan. Biasanya udah ada sembahyang lah. Tapi kalau yang versi yang aslinya itu masih sholat. Kalau yang tidak sembahyang itu kalamnya begini, mengawak sembahyang tenalah dalam diri awak. Nah ini kelompok yang sudah bukan Syatariyah yang asli. Yang asli yang sanadnya sahih masih disimpan. Kami sempat meneliti itu. Dan ada salah satu guru kami di Jakarta, namanya Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, pernah meneliti jadikan disertasi S3 Pak tentang Syatari. Nanti Bapak bisa cari buku itu ya. Jadi itu bersumber dari Madinah ya. Kalau Naqsyabandiyah dari Mekah. Syekh Abu Samah, daerah apa namanya Pak? Sumani. Beliau itu ngambil dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali Aceh. Syekh Mudawali punya guru banyak, salah satunya Syekh Abdul Ghani, orang Batu Basure. Banyak gurunya, ada Syekh Hashim ya. Ada Syekh Jamil Jawo salah satunya. Mereka ini ngambil di Jabal Abi Kubais di Mekah kepada Syekh Sulaiman Zuhdi ya, Syekh Ali Ridha. Mereka ngambil ke situ. Jadi ngambilnya dari Mekah Pak. Porosnya poros Mekah namanya. Gitu Pak ya. Jadi mereka dulu bersuluk di depan Masjidil Haram Jabal Abi Kubais yang sekarang dijadikan istana oleh keluarga kerajaan. Gitu. Kalau Syekh Jamil Jawo dulu ngambilnya di Mekah juga. Ya. Beliau jauh, nggak ada jauh dari sini. 1 jam. 1 jam ya. Nah, beliau belajar langsung di Mekah. Yang benarnya yang mana bagi kita? Mau cari kebenaran Pak. Bapak cari saja guru tarekat yang bersanad berijazah. Kalau dia jelas gurunya siapa, Bapak boleh ikut ya. Siapapun mereka. Ya. Dan mereka setia kepada akidah Ahlussunnah dan setia kepada mazhab fikih. Saya nggak bisa rincikan Pak. Bersanad, yang mesti itu wajib bersanad, ada silsilahnya. Sebab kalau ngaku-ngaku bisa aja saya kan malam tadi saya bertemu dengan Syekh Fulan, kan bisa aja Pak. Itu mungkin benar secara ilham, tapi secara keilmuan kan nggak bisa dibuktikan. Yang kayak gitu bolehlah dihindari ya, biar nggak ragu. Masa beragama ragu? Al-Quran dibuka dengan alif lam mim, lalu dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab, tidak ada keraguan. Mulailah beragama dengan mencari guru yang menghilangkan keraguan. Itu mungkin kebenaran yang Pak cari nak. Udah Ustaz ya. Ya dikit-dikit lah ya. Ustaz, ini ada yang kelompok yang bukan saya mengikuti cara Ustaz yang di YouTube itu menjawab apa kaum salafi yang saya lihat. Jadi tanya ini, kenapa pemahaman mereka itu seperti ini? Kalau tidak semanhat, boleh kan? Kenapa sampai terkungkung seperti itu? Karena informasi banyak. Atau memang ada doktrin yang tidak boleh subhan, tidak boleh semua tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena kita sendiri bukan dari basic agama, kita bisa cari. Ya. Baik, jawabannya nyambung tadi dengan pertanyaan antum Ustaz.
Jadi tadi itu bukan hadis, tapi perkataan Imam Salaf Muhammad bin Sirin, temannya Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, fanzur amman ta'khuzuna dinakum. Perhatikanlah kamu berguru kepada siapa. Nah, kalam ini dijadikan oleh mereka sebagai hujjah untuk tidak boleh berguru kecuali kepada yang sefaham dengan mereka. Ya. Maka kelompok tadi yang antum tanyakan, yang saya bedah di Tangerang ya, kitab Syiah Jum'ah menjawab Salafi Wahabi. Itu mereka punya doktrin tidak boleh berguru kepada selain ustadz mereka. Itu memang begitu. Karena mereka punya beberapa kitab yang kita cek melarang al-julus ma'alil bid'ah. Duduk bersama ahli bid'ah dilarang, apalagi ngaji. Jadi ada doktrin begitu. Mereka ambil dari sikap Imam Ahmad, sikap imam salaf, tetapi konteksnya sudah berbeda. Dulu imam-imam itu tidak mau bermajelis dengan kelompok namanya Qadariyah yang menolak takdir. Kalam itu diambil, jangan duduk dengan ahli bid'ah, maksudnya kelompok Qadariyah. Mereka pakai sekarang, jangan duduk bersama kelompok bid'ah, yaitu Asy'ariyah, Sufiyah. Bahkan mereka gagal paham, dikira Sufi itu Syiah. Syiah mana ada Sufi? Gak ada Sufi di Syiah. Syiah itu ajarannya irfani, namanya filsafat ketuhanan, ya, falsafah ilahiyah. Kalau di tasawuf itu masuknya ke ahlus sunnah wal jamaah. Jadi memang mereka mendoktrin itu, nggak bisa di ini. Memang mereka doktrin begitu, dan teksnya sudah banyak. Termasuk pimpinan-pimpinan yang sekarang itu nulis di buku-buku mereka begitu. Kalau ada jamaahnya bilang nggak ada, itu dia nggak ngerti gurunya berarti. Memang doktrinnya. Ya, hati-hati aja ya. Nah, kalau bapak ibu kan masih dengar macam-macam ya. Siapa aja guru didengerin. Ya. Memang begitu seharusnya. Ya kan ahlus sunnah yang penting. Khalas, udah. Udah ya. Lah tuh ya. Udah 6:30 lewat 10 ya. Kira-kira itu dari kami. Mohon maaf kalau ada salah dan kurang. Semoga silaturahmi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.